Nah, penting diingat nih, jangan banyak takutnya, ya. Namanya visa, visa artinya izin masuk. Nggak mungkin dia setelah memberikan visa, kita nggak boleh masuk. Mungkin kita ini salah masuk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Hedi Prayitno. Sebuah video viral di media TikTok ya, kemudian di media-media yang lain, yaitu ada beberapa orang dari Indonesia yang pergi haji di tahun ini, tahun 2023 ini, di musim haji ya, tanggal 29 besok, 29 Juni 2023. Itu ada beberapa orang yang melakukan ibadah haji tetapi mereka tidak melalui KPIH. Istilahnya bondo nekat, haji backpacker. Ini beberapa videonya ya. Jadi di sana ada seorang yang memamerkan sebuah video, dia sudah jalan-jalan di area Masjidil Haram di Mekah. Kemudian dia juga menunjukkan tenda yang darurat. Dia katakan ini wukuf di Arafah, hanya pakai tenda terpal, dia bilang. Kenapa? Karena dia tidak memakai fasilitas KBIH ya, dia berangkat sendiri. Kemudian ada lagi yang menarik adalah seorang yang melakukan ibadah haji dengan cara dia menaik sepeda, bukan sepeda motor ini, sepeda angin ya, sepeda ongkel itu ya. Perketat karena sebentar lagi mau hajian. Antum berangkat itu bawa uang berapa duit? Nggak banyak, waktu itu kurang lebih 15 juta. Bukan, Kepulauan Riau. Kita sambil jalan ya. Namanya siapa? Hidayatullah. Ini seseorang yang bernama Hidayatullah. Dia berasal dari Hidayatullah ya. Asal dari Kepulauan Riau, Tanjung Uban, Bintan. Dia berasal dari Kepulauan Riau. Naik sepeda engkol sampai ke negeri Mekah. Bayangkan perjuangannya kayak apa ya. Riau ya. Bukan, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Duduknya di mana? Kita cari duduk aja dulu. Cari duduk. Kapan berangkat dari Indonesia? Februari. Pertama negara yang dikunjungi Malaysia. Kemudian ketika sampai di Thailand. Sepeda saya diminta orang. Oh, di Thailand diminta orang. Dikasih. Terus? Awalnya itu ketika di perjalanan orang sering tanya mau kemana. Saya bilang haji, naik sepeda. Saya bilang naik la ilaha illallah. Oh iya. Begitu terus orang tanya. Akhirnya Allah kirim orang minta sepeda saya. Setelah saya kasih, jalan kaki. Sepeda. Terus? Negara yang dikunjungi Malaysia. Kemudian ketika sampai di Thailand. Sepeda saya diminta orang. Sesampai di Thailand, sepedanya dirampas orang, bayangkan. Kemudian dia tidak putus asa, dia jalan kaki. Bayangkan, sepeda engkol sampai di Thailand udah jauh, sepedanya dirampas orang. Tetapi dia tidak putus asa, pulang atau apa enggak. Dia teruskan niatnya untuk sampai ke negeri, ke Ka'bah ya. Mungkin dengan tekad itu dia menganggap bahwa ini ujian, sepedanya dirampas orang itu ujian bagi dia, dan dia tetap bersemangat pakai sepeda ongkel, bayangkan. Mungkin ini beberapa inspirasi ya. Tadi ada haji backpacker, haji yang tanpa melalui KBIH, mungkin masuknya lewat visa turis atau visa wisata mungkin ya. Kemudian ada yang pakai sepeda engkol sana dengan tekad. Karena apa? Karena naik haji atau melakukan ibadah haji itu adalah kewajiban bagi mereka yang mampu ya. Meskipun mampu sekarang ini untuk daftar secara resmi kita harus menunggu berapa tahun? 20 lebih tahun, bayangkan. Untuk seseorang yang terpanggil mungkin dia harus tidak mikir lagi ya,
dia merasa sudah terpanggil dan dia harus berangkat apapun caranya. Memang saya tidak menganjurkan saudara-saudara untuk melakukan ibadah haji yang nekat-nekat semacam ini ya, tetapi itu menjadi pilihan alternatif bagi orang-orang yang menghendaki atau merindukan aku harus naik haji bagaimanapun caranya. Kalau dulu beberapa orang melakukan cara yaitu masuk ke tanah Arab dengan visa TKI ya. Sekarang sudah, karena di Arab Saudi sendiri sekarang untuk sudah membuka keran ya, visa kunjungan wisata tuh dibuka lebar-lebar oleh Arab Saudi ya. Bahkan jangankan kaum muslimin, orang-orang di luar negeri, orang-orang Eropa dan sebagainya itu mereka diberi kebebasan untuk mendapatkan visa masuk ke Arab Saudi dengan visa turis. Apalagi orang-orang muslim terutama di Indonesia, kemungkinan mereka melakukan hal semacam ini ya, dengan visa turis. Bahkan ini ada channelnya ya, ada channel seseorang yang dia malah mengajari untuk caranya melakukan ibadah haji dengan cara-cara nekat itu ya. Namanya visa artinya Ini izin bisa masuk. Anda lihat di channelnya. Mungkin kita ini penting diingat nih, jangan banyak takutnya ya. Namanya visa artinya izin masuk. Nggak mungkin dia setelah memberikan visa kita nggak boleh masuk. Mungkin kita ini salah masuk gitu. Jadi ini salah satu channel yang isinya saya lihat itu mengajari seseorang untuk melakukan haji backpacker. Bahkan dia menampilkan nomor HP-nya dengan dengan seruan haji tanpa antri, dan mereka bisa mendaftarkan nomor HP-nya beliau ini. Dan di channelnya disebutkan itu. Karena menurutnya dia berhasil membawa beberapa orang berkali-kali ke sana dengan cara-cara yang ya nekat. Karena apa? Karena dia katakan meskipun sampai di sana dan ada masalah, dia katakan itu Anda sudah mendapatkan pahala haji katanya. Meskipun akhirnya ditangkap atau dipulangkan ya, kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan kan bisa lolos. Ya memang itu sebuah konsekuensi ya, karena ibadah haji itu suatu kewajiban ya. Dengan cara apapun masuknya kan itu sudah berbagai macam cara ya. Allah tidak melihat caramu mau masuk ke sana dengan cara apa, tetapi yang dilihat adalah kesungguhan mau naik haji ini. Kalau zaman dulu bisa naik kapal, naik darat, naik onta dan sebagainya. Di zaman modern ini meskipun kita punya uang harus antri. Kalau di Indonesia sekian puluh tahun, 20 tahun, bayangkan. Kemungkinan seseorang malah bisa nggak jadi berangkat karena usia ya. Karena usianya, kalau usia udah 50 daftar haji harus berangkat umur berapa? 70 kan nggak mungkin gitu loh. Dan orang-orang nekat-nekat seperti ini itu sekarang sudah mulai rame di beberapa media. Sekarang ini bisa kita tunjukkan mereka ini ya. Ternyata mereka melakukan haji yang super nekat. Sekarang guys, saya warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman orang ini. Oh iya, kalau ini Pengawalnya, Pak. oh pengawalnya di Mekah ya. Iya, Kemudian asistennya. ya asistennya, Nah, itu ini- asistennya bawa sepeda. Ini juga seseorang yang naik haji, juga naik sepeda. Jadi memang Ini ayo silahkan. beberapa orang sekarang Masuk, sudah ayo. banyak melakukan Bismillahirrahmanirrahim. hal-hal nekat Welcome. untuk bisa sampai ke tanah Selamat datang suci. di rumahnya Mahawi Makkah ya. Dan nanti saya akan ya ini salah satu ilustrasi ini azan. Lagu bos ya. Tahu jadi biar semangatnya itu down. Ya seperti ketika saya di Batam terus belum bisa masuk Singapura, banyak teman-teman nggak bisa, sekarang ini nggak bisa keluar negeri. Mungkin COVID ini akan selesai tahun 2023 atau 2004. Ini dulu masih ada pembatasan COVID itu ya, tahun 2022 itu. Yang waktu itu haji masih dibatasi beberapa persen, tidak seperti sekarang udah mulai bebas. Dan ini contohnya seseorang yang juga melakukan ibadah haji dengan naik sepeda ini.
dan akhirnya juga sampai ke sana dan akhirnya juga melakukan ibadah haji ya. 2 orang. Nah itu sempat bareng kita Iya. ya, sampai Thailand. Dia juga niatnya ke sini juga. Sama niatnya dia ke sini juga. Cuman qadarullah mungkin belum bisa masuk Saudi ya. Berangkat 2 orang, akhirnya yang lolos cuma 1 ya. Itu memang nasib-nasiban, istilahnya kan gitu, nasib-nasiban. Kemudian kembali ke Mas ini tadi, coba kita lihat kisahnya, itu menarik ini orang ini. Kapan berangkat dari Indonesia? Februari. Februari. Pertama negara yang dikunjungi Malaysia. Malaysia, Kemudian ketika sampai di Thailand. sepeda saya diminta orang. Oh, di Thailand diminta orang, dikasih. Terus? Awalnya itu ketika di perjalanan orang sering tanya mau kemana. Saya bilang sih naik sepeda. Saya bilang naik la ilaha illallah. Oh iya. Begitu terus orang tanya. Akhirnya Allah kirim orang minta sepeda saya. Setelah saya kasih jalan kaki. Ke Di Thailand itu udah mulai jalan kaki tapi baru sekitar 2 kilo. Karena saya lemah, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tak tahu apa-apa, maka Allah Subhanahu wa taala kirim orang-orang pilihannya buat nolongin di perjalanan. berangkat dari Indonesia. Kapan berangkat dari Indonesia? Februari. Februari. Biasa ya, sepedanya udah dirampas di Thailand, tidur juga di mobil, dia jalan kaki waktu itu. Malamnya dia mimpi ketemu Rasulullah. Kemudian malam itu juga dia mimpi ketemu wanita cantik yang memberikan kendaraan. Kemudian dia juga bermimpi berada di tengah-tengah orang-orang yang berpakaian ihram di depan Ka'bah. Dan alhamdulillahnya ternyata beliau ini akhirnya bisa sampai ke Mekah. Dan itu adalah kuasa Allah dan juga karena dorongan tekadnya tadi ya. Karena dia ingin melakukan ibadah haji. Oh, itu jalan dari Allah ya. Allah lebih sayang ke antum. Coba kebayang nggak guys? Saya naik pesawat itu 9 jam 15 menit aja pegel. Sampai ke Thailand itu berarti berapa minggu? Saya nggak hitung total harinya, yang jelas selama perjalanan negara yang sudah dikunjungi sampai ke Arab ini sudah 7. Nah, salah satunya yaitu Sepeda. berkunjung ada orang-orang, kepada keluarga, kepada teman-teman. Akhirnya tak lama kemudian saya bermimpi sholat di Baitullah. Kemudian saya cerita ke ibu saya, ke bapak saya, musyawarah, karena cuman adanya itu, bismillah berangkat. Masya Allah ya. Karena bermimpi ingin rindu masuk ke Masjid Baitullah, ingin masuk ke Ka'bah atau masuk ke Baitul Haram ya. Masjidil Haram, karena ingin rindu masuk ke Masjidil Haram, ingin ke Baitullah, Allah kabulkan dengan tekad yang luar biasa. Naik sepeda engkol, bayangkan. Luar biasa ya. Tadi sudah saya sebutkan beberapa tekad-tekad orang yang mau masuk ke Mekah ya, dengan sepeda, dengan haji backpacker. Kalau dulu istilahnya sandal jepit, haji sandal jepit. Kalau dulu ada istilah haji paspor hijau ya, padahal semua paspor ya warnanya hijau ya. Jadi ini adalah inspirasi buat kita semua di musim haji yang akan datang ini. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah bisa mengunjungi ke Baitullah, ke Mekah untuk melakukan ibadah haji atau umroh ya. Semoga rekan-rekan yang menonton video ini mendapatkan rezeki yang banyak, bisa berangkat berhaji dan umroh. Kalau itu sudah panggilan dari Allah, apapun itu tidak akan mustahil ya. Beberapa kisah-kisah kita dengar adanya haji furoda dan sebagainya, itu ada seorang ibu yang bersaksi di tengah-tengah kerinduannya dia mau ke sana, di tengah-tengah ketidakpastian kapan mau berangkat, ternyata hari itu juga ada surat turun besok harus berangkat. Dan akhirnya juga sampai karena ibu tersebut merindukan untuk melakukan ibadah haji ya. Jadi ini adalah beberapa kasus-kasus inspirasi untuk kita tetap semangat, jangan putus asa melihat
jangka waktu yang berpuluh-puluh tahun kapan kita bisa naik haji. Karena haji furoda pun itu juga antri, haji plus itu sekarang juga antrinya sudah hampir 5 tahun ya. Jadi kapan ya? Haji plus mahal, furoda juga tambah mahal lagi. Tetapi mereka-mereka yang tadi saya tampilkan itu orang-orang nekat dengan modal sepeda engkol berangkat, dengan modal haji backpacker pun berangkat. Ya, semoga kita ditakdirkan Allah bagaimana caranya nanti bisa ke Mekah ya. Saya doakan semua bisa beribadah ke sana. Demikian saudara-saudaraku, sedikit inspirasi soal ini. Semoga bisa menggugah hati kita, bisa menjalankan rukun iman, rukun Islam yang kelima ini. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.